Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi la yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Hadratal mukarramin yang kami muliakan dan kami harapkan senantiasa doa-doanya dan ridhonya para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Ferry Nur Salim, kemudian Al-Ustadz Ali Zain Al-Hafidh, kemudian Al-Ustadz Zainil Haqqi, Ustadz Abdullah, serta seluruh asatidzah Masjid Adz-Dzikra. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan mereka, Allah panjangkan usia mereka dalam keadaan taat wal afiat, serta seluruh jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Inginnya kita dari semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang lebih membahagiakan kita dan lebih membuat kita senang melebihi ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Maka untuk sampainya diterima amal ibadah ini, Pak, banyak langkahnya, banyak derajatnya, banyak stepnya. Dimulai dari perbaikan akidah. Untuk diterima oleh Allah SWT amalan kita itu dimulai dengan perbaikan akidah. Karena orang kafir itu yang walaupun mereka sedekah gunung emas gak akan diterima oleh Allah SWT. Kemudian memperbaiki syariahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara amalan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan tentukan. Kita tidak akan diterima sholat kita kalau tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya. Jangankan diterima, untuk menggugurkan kewajiban saja tidak, kalau tidak sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi salatnya seperti aku salat, kata Nabi itu. Kemudian untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan adalah perbaiki niatnya, perbaiki akidahnya, perbaiki amalan syariatnya, dan perbaiki niatnya, hatinya. Nabi SAW itu bilang, iyakum wal hasad, hati-hati sama hasad, dengki, ngelihat orang bahagia tuh kita nggak bahagia. Kita kesel kalau ngelihat ada yang lebih maju, lebih kaya, lebih dihormati, lebih terkenal, lebih daripada kita. Hati-hati dengan hasad. Fainal hasad yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan dan pahala kita sebagaimana api memakan dan membakar kayu bakar yang kering. Gak ada sisanya, Pak. Gak ada sisanya. Gak diterima juga kalau hatinya buruk, kalau hatinya rusak. Begitu pula juga perbaikan hati ini adalah yang paling penting ikhlas. Yang paling penting adalah aman, lepas daripada riya, ujub, sum'ah, dan yang semisalnya.
Ini juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima suatu amalan kecuali yang hatinya hanya untuk Allah. Ala lillahid dinul khalis. Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dipersembahkan kepadanya agama amalan yang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kemarin pada pertemuan Rabu sebelumnya ini kita sudah masuk disampaikan oleh al-muallif al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita diperkenalkan dengan apa motivasi kita untuk ikhlas dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyampaikan pentingnya untuk mengikhlaskan niat. Maka selanjutnya adalah fasal kita ini adalah fi haqiqatil ikhlas, tentang apa itu ikhlas. Kalau motivasi untuk ikhlasnya ini kemarin adalah perintah Allah dan Rasulnya kepada para nabi dan rasul. Motivasi ikhlasnya adalah intinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima yang tidak ada ikhlasnya, amalan yang tidak ikhlas atau ada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap bisa besok bertemu Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya, mendapatkan ridho Allah, maka hendaklah dia berbuat amal soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan ibadahnya. Jadi orang ibadah itu di dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala bisa juga syirik. Ibadah tapi juga syirik. Jangan mensekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadahnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada kesyirikan, ada penyekutuan Allah, ini di dalam hatinya ada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tolak itu amal ibadahnya. Maka kita yang diinginkan itu adalah bagaimana Allah menerima amalan kita. Ini paling utama, Bapak. Nah, maka kita ingin mengetahui sedikit sebanyak apa hakikat dari ikhlas. Ya. Ini yang saya baca hanya ringkasan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Jadi bukan semua kitabnya kita baca, tetapi ada yang saya ringkas ya. Ani Sayyidil Jalil Abi Alil Fudail Ibni Iyad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah ta'ala, dari ulama besar, nama beliau Imam Abu Ali atau lebih dikenal dengan Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, qala tarkul amali li ajlin nasi riyaun, meninggalkan suatu amalan karena alasan manusia itulah riya. Kita nggak bisa mengetahui suatu perkara, tidak akan jelas suatu perkara kecuali kita berusaha mengetahui lawannya. La yu'rafu syai' illa bididdihi, la yatabayyanu syai' illa bididdihi. Untuk mengetahui mana yang mengetahui sesuatu, kita ketahui juga lawannya. Misalnya apa itu ganteng, maka kita bisa tahu apa itu ganteng kalau tahu apa itu jelek. Kita tidak akan tahu apa itu sehat kalau tidak tahu apa itu sakit, begitu seterusnya ya. Maka ini ikhlas juga begitu. Untuk mengetahui secara detail apa itu ikhlas, kita juga harus tahu apa itu lawanannya. Nah, kata Imam Fudail bin Iyad ini, wali Allah Subhanahu wa taala, beliau bilang tarkul amali ajlin nas riya, meninggalkan berbuat sesuatu karena orang. Pokoknya pertimbangannya karena orang, tapi meninggalkan itu riya. Kenapa, Pak? Kok nggak mau sholat jamaah? Saya takut riya. Maksudnya takut riya, takut orang anggap saya riya. Itu riya justru malah. Kenapa kok nggak mau pakai kerudung? Contoh ini, ninggalin amalan. Kalau saya belum bisa, takut nanti
nggak istiqomah, maksudnya takut orang lain menganggap tidak istiqomah. Itu riya, masih meninggalkan berbuat sesuatu karena orang. Kenapa Pak kok nggak mau pakai peci putih? Ini contoh aja. Takut orang lain nganggap saya, orang lain, pertimbangan itu pasti orang. Ini contoh sederhana Bapak. Jadi ketika meninggalkan sesuatu karena orang, meninggalkan ya, itu di situ riya justru malah. Kadang kita mendefinisikan riya itu kalau melakukan sesuatu. Tapi Imam Fudail bin Iyad enggak. Yang namanya riya itu meninggalkan sesuatu. Kenapa Pak kok nggak ikut majelis? Aduh, saya merasa diri saya masih kotor. Maksudnya takut dipandang buruk oleh orang-orang bahwa dirinya kotor. Maka itulah riya. Nah, ini hati-hati ini Pak ya. Jadi kita meninggalkan sesuatu itu juga harus karena Allah SWT. Tidak melakukan maksiat, bagus. Tapi ketika tidak maksiatnya hanya karena orang, ini riya. Kalau misalnya di depan orang nggak maksiat, kalau nggak ada orang maksiat, nah ini riya ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau pertimbangannya kayak gini, Allahu Akbar. Ini saya lah lebih kurang ya, saya sendiri gitu. Mengakui, waduh kalau begini berarti banyak riyanya ini saya ini. Banyak riyanya. Nggak mau sesuatu, melakukan sesuatu, pertimbangannya itu karena orang. Maka ini riya yang pertama. Yang kedua kata beliau, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Sedangkan melakukan sesuatu karena orang itu bukan riya, itu mah syirik. Ini lebih keras ini. Kalau tadi riya itu meninggalkan sesuatu karena orang, pertimbangan itu karena orang. Tapi kalau melakukan sesuatu karena orang, dan ini kebanyakan yang kita fahami adalah definisi riya, melakukan sesuatu karena orang, maka ini adalah syirik kata beliau. Makanya Nabi SAW bilang, iyakum wa syirkal khafi, hati-hati kalian dengan syirik yang tersembunyi. Syirik tersembunyi itu apa? Itu syirik asghar atau syirik tersembunyi, syirik kecil atau syirik tersembunyi? Nabi bilang riya. Riya itu bisa memasuki di dalam hati kita, di dalam hati kita. Kata Nabi itu akhaf arya akhaf min dabi bin namlati sauda ala sokhrati sauda fi lailatin zulma. Riya itu bisa menyerap masuk ke dalam hati kita, lebih ringan, lebih halus daripada semut hitam, langkah semut hitam di atas batu hitam di dalam malam yang gelap. Gimana itu taunya itu? Semutnya hitam, batunya besar hitam di malam yang gelap. Kadang-kadang zohirnya kita udah berusaha ikhlas, tapi di tengah-tengah amal ada riyanya, ada karena orangnya, ada merasa disorot sama orang ini ya. Nah, ini nanti akan ada kita bahas itu ya lebih dalam lagi untuk masalah ikhlasnya. Kadang-kadang ini Pak ya, hati-hati sekali. Kita seneng, kita ngefans gitu ya sama ulama misalnya. Datang ulama atau habaib atau maulana atau masyayikh. Terus kita minta foto. Kita minta selfie dia. Orang sekarang itu nggak ngerti tabaruk kecuali selfie. Jadi kalau selfie baru ada barokahnya. Kalau nggak ada selfie-nya, nggak ada barokahnya seolah-olah ya. Ini ya. Jadi kayak kurang puas gitu kalau nggak pakai selfie itu ya. Jadi kita hati-hati sekali. Bagus sih. Cuma setan kadang-kadang suka bermodus itu dia ya. Seolah-olah kayak nyari barokah. Padahal kita pengen pasang status WhatsApp bersama ulama ataupun juga habaib itu. Padahal kita pengen dianggap dekat sama dia oleh orang. Sekali lagi nih ya, kalau pertimbangannya li ajlin nas, aduh, pasti kena, pasti. Karena orang maksudnya ya, karena orang. Jadi foto aja itu bisa jadi, kalau pakai pertimbangannya begini nih, al-amal ini kan umum. Mau amal itu bentuknya ibadah, atau amal itu bentuknya yang bukan ibadah.
itu juga bisa didefinisikan sebagai syirik kalau ikut Imam Fudail bin Iyad. Maksudnya syirik kecil ya Pak ya, bukan berarti nanti harus syahadat ulang ya, bukan begitu, bukan. Ini bukan syirik besar ini ya. Jadi kalau kita benerin baju aja, pakai baju gamis, ini agar pertimbangan itu orang, biar orang ngelihat saya ini orang ahli agama misalnya. Itu aja udah kan repot ini kan. Wah susah sekali ini Pak, susah. Dulu ada ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri itu bilang pakai bajunya kebalik. Terus akhirnya ada orang yang ngasih tahu, Syekh, Kiai, ini maaf bajunya kebalik. Astagfirullahaladzim, kebalik. Akhirnya pulang mau benerin bajunya. Setelah di rumah pikir, nggak jadilah dibalik, biarkan aja bajunya kebalik. Ketika ketemu orang yang berkenaan yang tadi negur, Syekh, kenapa kok bajunya masih kebalik? Tadi kan pulang, bukan mau benerin baju? Enggak ah, tadi saya awalnya pakai baju tuh karena niatnya karena Allah. Kalau sekarang memperbaiki baju saya karena niatnya kamu, maka saya berubah niatnya, bukan karena Allah lagi, berarti karena pertimbangan makhluk. Ya Allahu Akbar. Kayak apa itu ya? Orang mereka itu menganggap luar biasa ini kita ini kan. Kalau begitu, Bapak kenapa kok nggak pakai peci? Iya takut nanti orang bilang saya udah haji. Itu riya. Tapi pakai peci karena biar dibilang orang haji, itu syirik. Coba kayak apa itu kan? Apa nggak mentok itu kita nih ya? Nggak melakukan salah kalau niatnya salah pokoknya. Mau itu tidak melakukan atau melakukan, pokoknya kalau pertimbangannya karena orang pasti salah. Kalau nggak kena riya, kalau nggak kena syirik. Berhias, kenapa berhias? Termasuk juga ibu-ibu. Ibu-ibunya berhias, ibu-ibunya baik. Kenapa? Ya ini kan untuk suami. Loh, untuk suami berarti masih syirik. Melakukan sesuatu karena orang itu kan siapa aja Pak. Yang namanya pertimbangan untuk orang itu enggak mesti orang itu yang jauh. Jangan-jangan Pak, jangan-jangan pertimbangan orang kita justru kadang-kadang guru kita sendiri. Kenapa Bapak datang kajian? Iya, karena murabbi yang ngajar. Kenapa Bapak sholat? Kenapa ke masjid? Iya, soalnya ada kepertimbangan itu orang. Karena ada Ustadz Abdul Somad. Berarti kalau nggak ada Ustadz Abdul Somad nggak ke masjid. Ini jadi apa coba? Jadi syirik. Jadi kalau ikut pertimbangan ini, makanya penting ini ya. Hakikatul ikhlas ini penting. Kadang-kadang kelihatannya bagus, cuma kalau nggak kontrol hati Pak ini ya, jangan sampai salah ini ya. Kalau nggak kontrol hatinya, pasti kena. Kita yang udah kontrol hati betul pasti kena. Ini tadinya saya nggak terlalu peduli amat sama peci, tapi ketika ada beberapa kamera ini, kok jadi kayaknya miring nih pecinya. Berarti saya benerin pecinya karena siapa? Karena penonton. Ini ikhlas apa enggak? Enggak. Allah Akbar. Coba itu berat ya Pak ya. Berat. Terus gimana caranya? Kata beliau, wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu kata Imam Fudail bin Iyad tadi, karena meninggalkan sesuatu karena orang riya, melakukan sesuatu karena orang syirik, maka ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan dirimu dari keduanya. Tidak meninggalkan sesuatu karena orang, tidak melakukan sesuatu karena orang. Allah yang menyelamatkan. Beliau nggak bilang ikhlas adalah terbebasnya dirimu, bukan. An yu'afiyakallah, Allah yang membebaskan, bukan kita yang bisa bebas Pak. Maka riya itu harus ikhlas itu harus diminta, karena yang bisa mengontrol hati kita agar tidak riya atau tidak terkena syirik itu adalah Allah. Maksudnya begitu kata beliau. Kalau tidak bersandarnya ke Allah, nggak bisa lepas. Kalau tidak meniatkannya dan motivasinya Allah, nggak bisa lepas. Pasti ada. Pasti.
Ini kadang-kadang Allahu Akbar ya, kita ini apalagi saya ya, saya ini ustadz, itu kayaknya kalau seandainya pakai embel-embel, kita ini pakai embel-embel misalnya, embel-embel tulisannya titel misalnya, saya misalnya lulusan apa ya, Muhammad Amri LC, bagus. LC itu lulusan Ciampea apa, bukan lulusan Karioro, jangan salah ini Pak ya, saya lulusan Ciampea aja ini ya. Atau MA lah, Ma'had Azen, maksudnya Ma'had Azikro, maksudnya Masjid Azikro, bukan MA dari mana, bukan. Tapi menambahkan itu juga hati-hati sekali. Doktor itu hati-hati sekali, susah sekali Pak, susah, jujur. Makanya saya apa ya, bukan apa ya, minta maaf Ustaz Haki ya, kalau seandainya bawel banget masalah panggilan, masalah foto. Jadi kalau ada orang Pak minta sama saya untuk maulid, kajian, boleh minta fotonya enggak? Aduh, bisa nggak pakai foto? Saya malah bisa gitu ya. Kalau bisa nggak usah pakai foto, kalau bisa mah. Kalau bisa ini kan, tapi ini untuk mengundang jamaah. Ya udah gimana caranya? Pokoknya ngundang jamaah nggak pakai foto. Ini gini jalan aja. Pokoknya kenapa maksudnya Pak? Karena ini masalahnya. Pasti saya kalau nggak, mungkin Bapak mah bisa selamat. Kalau saya susah sekali. Ngelihat foto saya jelek dikit, aduh ini mah fotonya jelek ini mah, ganti aja. Berarti meninggalkan memajang foto karena orang si ria, fotonya bagus, nah ini aja nih yang dipajang. Berarti melakukan sesuatu yaitu majang foto karena pertimbangan orang. Jadi niatnya untuk syiar, untuk dakwah, itu awalnya, itu masalahnya. Tapi kesini-sininya tuh ada sengaja tuh, tiba-tiba ada halus sekali di dalam hati kita tuh, halus sekali tadinya. Ya sama kayak tadi Pak, boleh minta foto sama ulama itu bagus, salaman bagus, semuanya bagus sekali, bukan nggak bagus, tapi perhatikan sekali ininya nih, hatinya. Ini saya untuk apa ini? Minta foto buat kenangan misalnya. Ini untuk saya nyari barokah ini. Semoga ini jadi saksi. Saksinya siapa? Saksinya orang atau saksinya Allah? Kalau saksinya Allah kan mestinya nggak perlu. Kalau saksinya Allah, apa Allah perlu? Ya Allah saya udah foto nih bareng, kan nggak perlu kan? Nggak perlu kalau saksinya Allah surat. Jadi sebenarnya kita ini akan lebih mudah hidup kita, akan bisa istiqomah kalau kuncinya di ikhlas. Orang yang nggak ikhlas itu nggak bisa istiqomah Pak, yakin. Karena Imam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu bilang begitu. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu ketika beliau lagi perang, terus kemudian diludahi, malah nggak jadi dibunuh. Kok kenapa nggak jadi ditebas? Padahal tinggal sekali tebas saya bunuh, tapi diludahi. Takut niat nebasnya karena saya marah diludahi. Coba ini, berubah aja niatnya. Bukan karena Allah lagi ini saya ini untuk berperang dan juga membunuhnya, itu membunuh musuh maksudnya. Bukan karena Allah lagi, malah ditinggal malah. Ya Allahu Akbar. Karena takutnya ria tadi itu Pak. Ada Imam Nawawi sendiri nih. Ini kalau di dalam biografi beliau tuh kalau punya murid dikit aja, 5, 6, 7. Pokoknya kalau udah kelihatan banyak, beliau lari. Maksudnya kita tutup dulu majelis. Kenapa Jo? Ini kan repot ya Pak ya. Kalau begini kan repot ya. 1, 5, 6 oke. Tapi lebih dari 5, lebih dari 6 beliau lari. Kata beliau, takut ada ujubnya. Jadi kayak apa ini ya? Kalau begini kan susah kita ini kan. Nggak bakal ini, nggak mungkin jadi followers itu kalau udah begitu tuh, nggak mungkin. Nggak mungkin ngeliat like-nya berapa ini, nggak mungkin. Allah karim. Ini ikhlas ini. Nggak bisa. Kita akan lebih tenang kalau hidup itu ikhlas. Ikhlas itu kan apa kata Allah, bukan apa kata saya. Apalagi apa kata orang. Orang sekarang keliru nih Pak. Kadang-kadang orang sekarang, kenapa kok ini sebahagian ya, kok tampilannya gitu, dandannya begitu, laki-laki pakai anting misalnya, ataupun pakai ya gimana lah, rambutnya kah, penampilannya kah, kata dia, saya mah nggak peduli apa kata orang misalnya ini ya, ataupun juga dengan ya nggak sesuai dengan syariat, buka aurat misalnya, saya mah yang penting mah saya bukan karena orang, ini mah saya sepenting saya nyaman. Berarti ini karena nafsu. Itu juga masih belum ikhlas, dan perbuatan yang buruk nggak bisa diikhlasin.
Itu ya, apa kata orang memang itu menjadi penyakit untuk kita, apa kata orang itu. Tapi ketika nafsu yang didahulukan daripada syariat, ini juga penyakit bahaya ini. Afaratalladzi, apa kata Allah Subhanahu wa taala itu? Manittakhadha ilahahu hawa. Ada orang, kata Allah, yang menjadikan hawa nafsunya menjadi tuhannya. Ya pokoknya semau saya emang nggak peduli apa kata orang. Bagus, tapi kalau amalannya buruk nggak jadi bagus juga. Jelas ya Pak kira-kira ini. Ada orang yang be yourself, jadilah dirimu sendiri. Emang kamu apa? Kita ini apa memang? Jadilah dirimu sendiri. Emang kita ini sendiri apa? Kita cuman setetes mani keluar dari 2 lubang kemaluan, kemana-mana bawa tai. Terus kita ini apa? Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Enggak, jadilah hamba Allah. Tergantung apa kata Allah, bukan apa kata kita, bukan apa kata orang. Dan ini hidup kayak gini lebih nyaman. Ya, bukan berarti nggak boleh setelah ini nggak boleh tajamul, nggak boleh berhias, Pak. Bukan begitu, bukan salah, bukan begitu ya. Konsepnya bukan ikhlas itu bukan meninggalkan amal akhirnya. Saya nggak jadi sholat lah, takut riak. Nah ini nggak, bukan begitu, bukan konsepnya. Konsepnya adalah berbuat amalnya yang dipermasalahkan itu hatinya, amalnya tetap lakukan. Dulu sama Nabi itu kan ada sahabat Nabi nanya, Nabi, kalau saya bajunya bagus, sendal saya pengen yang bagus, kemudian juga mungkin peci ataupun juga kendaraan saya pengen yang bagus, itu boleh nggak? Nabi SAW langsung arahkan hatinya, bukan permasalahkan bagusnya. Kata Nabi SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah suka dengan keindahan. Sungguhnya Allah itu maha indah, maha bagus. Allah mencintai keindahan. Jadi langsung dialihkan, yang tadinya pengen bagus karena orang mungkin, pengen kelihatan bagus, keren di hadapan kamera mungkin, pengen bagusnya itu di hadapan makhluk biar dipuji dan sebagainya. Akhirnya dirubah sama Nabi itu, dialihkan hatinya. Allah suka kok dengan keindahan. Jadi kamu nggak perlu niatnya karena orang. Bagusnya kita, rapihnya kita, bersihnya kita, disiplinnya kita, akhlak kita yang baik, itu bukan karena orang, bukan karena orang lain juga biar baik ke kita. Allah, ini dakik ini Pak ya, agak sedikit masuk nih, kena. Yang kita ini semua pasti kena. Pasti ada riaknya tuh pasti. Makanya gini kata Imam Ghazali, dibahas, kata beliau, apakah orang yang amalannya itu karena saking susahnya ini ikhlas, dan ulama-ulama mengakui itu semuanya lagi awalnya ikhlas, tiba-tiba di tengah, tiba-tiba di akhir nggak ikhlasnya, begitu ya Pak ya, dan nggak bisa istiqomah kalau nggak ikhlas itu. Kata Sayyidina Ali itu, tanda orang ria an yanshata fil alaniyah, dia semangat rajin kalau di depan orang, tapi wayaksul akan malas, lemas, nggak beramal indasir ketika nggak ada orang. Kalau nggak ada yang lihat, dia amalannya nggak beramal, atau amalannya seadanya. Ini contoh sederhana saja, kita ini kena ini. Misalnya ini Pak, kalau lagi sholat yang ada suaranya, saya jadi imam, sholat jahar ini, subuh, maghrib, isya, kok bacaan kita bisa bagus, tapi ketika sholat zuhur dan asar kok cepet banget. Nah ini kan aneh. Ada sebagian imam gitu aneh, rakaat pertama dan kedua, ini sholat isya misalnya, rakaat pertama dan kedua enak, nyantai, sedang gitu bacanya tuh ya, tapi rakaat ketiga kita belum selesai Fatihah aja udah ruku. Loh kok bisa? Karena rakaat ketiga dan keempat tidak didengar orang. Itu kan gitu kalau kita mau jujur kan. Kok bisa cepet-cepet itu ya? Karena rakaat ketiga dan keempat itu nggak didengar orang, sehingga seolah orang yang keliru, dia seolah kalau untuk orang kita berikan yang terbagus, tapi kalau untuk Allah kita berikan seadanya.
Ini kan secara jujur begitu, secara jujur kita begitu kita ini. Kalau orang yang riya itu, makanya Allah sangat marah ya, karena Allah juga marah, pencemburu kan Allah kan. Sedikit pun nggak mau diduakan Allah itu. Ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Saya ini sangat amat nggak perlu sama pendamping, kata Allah itu. Cemburu sekali. Maka Allah bilang la aqbalu amalan urida bihi ghairi. Saya tidak akan menerima amalan yang ditujukan bukan untuk saya, nggak mau saya, karena ada yang lain selain saya. Pencemburu sekali Allah itu ya. Nah kita ini begitu, makanya kita minta wa husni ibadatik, minta ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu kita akan bisa baik kalau niatnya karena Allah. Ya Allah Karim, ini sekarang ini ya, kita ini ya bisa kalau tahajud lagi nggak ada orang, bisa nggak nangis-nangis? Kalau tahajud, saya tahajud jadi imam, bisa nangis. Nangis-nangisnya, nah kalau bisa dicubit malah kita biar bisa nangis ya. Gimana caranya nih? Biar keren gitu, kelihatannya keren. Tapi kalau lagi sendiri, bisa nggak nangis? Ini kan berarti di depan orang sama bukan di selain tidak ada orang sendiri, nggak bisa. Makanya Nabi bilang itu ada 7 golongan yang akan dapat naungan di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya 7 golongan ini, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Di antara 7 golongan ini adalah orang yang zikir kepada Allah sendirian, kemudian air matanya mengalir. Nggak ada yang lihat, nggak perlu ada kamera, nggak perlu ada yang ngontrol, nggak perlu ada yang ngabsen. Santri Pak, saya ngomongnya ke santri begini, agak kasar memang. Jangan jadikan guru-guru kita sebagai berhala selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kata Allah, menjadikan pendeta-pendeta dan juga guru-guru agama mereka, ulama-ulamanya, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Gimana kita menjadikan guru kita sebagai berhala? Iya, kalau ada guru kita rajin, kalau ada murabbi kita hadir, kalau nggak ada kita nggak rajin. Berarti guru kita tuh seolah-olah berhala untuk kita. Kalau ada guru kita ngaji, kalau ketika ada murabbi kita donasi, kita jadi donatur. Tapi kalau nggak ada kita nggak. Ini hati-hati sekali, hati-hati. Kita nggak boleh nuduh orang ria tuh, nggak boleh sembarangan. Bisa kita jadi nggak bisa ria, jadi nggak bisa ikhlas ya. Hati-hati Pak ya, nggak boleh nuduh. Ini untuk kita maksudnya, untuk saya. Jadi bukan untuk orang lain dulu. Orang lain kita bisa peringatkan, tapi kita nggak boleh vonis. Hati-hati memvonis orang lain ria. Di dalam kitab Risalah Kusyairiyah kalau saya tidak salah, atau Bustanul Arifin, ada orang ulama, kata beliau ini, saya lupa nama beliau. Ada ulama melihat seseorang berdoa-doa, bermunajat, nangis-nangis, ngangkat tangan di masjid. Tapi di masjid nangis-nangis, ngangkat tangan. Akhirnya ulama ini nyeletuk, ini orang ria, nyeletuk aja. Orang ini bukan nggak dengar juga, orangnya nggak dengar, cuma si ulama yang berkenan ini nyeletuk, innahum ra'in, itu ria itu. Ngapain di tengah masjid biar kelihatan orang? Paham nggak Pak ya? Walaupun mungkin sedikit banyak ada rianya, mungkin kita kan nggak tahu, hati orang kan Allah yang tahu ya. Cuma ulama ini ngevonis, hati-hati nih ngevonis ria nih. Akhirnya kata beliau, selama 30 tahun saya nggak bisa lezat dalam bermunajat kepada Allah, karena nuduh orang yang sedang bermunajat ria, nuduh orang yang sedang berdoa nangis-nangis, merintih, berzikir, nyeletuk doang, itu mah ria itu. Akhirnya Allah hukum saya 30 tahun tidak merasakan kelezatan dalam berdoa, dalam munajat. Mungkin doa-doa, tapi khusyuk dalam doa itu nggak Allah kasih. Itu adalah hukuman bagi para wali-wali Allah. Nah ini berat. Makanya nggak bisa sembarangan. Di zaman Nabi juga ada yang begitu. Ketika ada ketika ada orang
zikir la ilaha illallah, nggak tahu lah zikirnya apa, tapi kurang lebih begitu, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, sahabat Nabi. Maka beberapa orang atau salah seorang sahabat yang bersama Nabi bilang, itu riya Rasul, itu nggak benar, itu zikirnya agak kenceng lagi, yang kedua di depan di masjid lagi. Kata Nabi, la innahu yuhibbullah wa rasulah. Enggak. Orang ini cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Jadi kita nggak sembarangan ya Pak ya. Bukan berarti kita nih belajar ikhlas, belajar apa itu riya, bukan untuk memvonis orang, bukan. Ini untuk memperbaiki diri kita. Karena kita ini pasti terkena yang namanya riya atau syirik tadi itu ya. Jadi hati-hati sekali menjadikan guru-guru kita sebagai berhala. Jadi mereka justru mereka ini mengantarkan kita kepada Allah, bukan menjadi hijab kita antara kita dengan Allah. Bagaimana hijabnya? Kita pengen dianggap bagus oleh guru, itu aja titik. Sehingga membuat seolah-olah apa yang kita lakukan semuanya karena guru kita. Dan ini banyak Pak, bukan di mana-mana kita. Ketika kiai ada di pondok, oh santri rajin, sholat jamaahnya, tahajudnya, zikirnya nyaring. Kiainya nggak ada, lemes. Sholat jamaahnya, ustadz-ustadznya malah nggak jamaah juga. Ini di pondok-pondok itu banyak begitu. Karena apa Pak? Nggak bisa istiqomah tuh karena apa? Karena riya. Makanya alhamdulillah bapak-bapak ini Allah pilih, ustadz-ustadz Az-Zikr ini Allah pilih sebagai pejuang-pejuang masjid, pejuang-pejuang sholat. Ini pasti saya yakin insya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dapat apa kita Pak? Nggak dapat apa-apa. Nah, justru orang yang pinter itu yang ikhlas. Gini. Orang, bapak kalau punya mobil misalnya Innova kalau bapak jual bisa dapat misalnya 200 juta, terus bapak hanya jual 200.000, waras nggak bapak? Oh bapak nggak waras ya? Enggak ini ya, waras nggak kira-kira Pak orang kayak gitu? Bisa dijual 200 juta kok cuman dijual 200.000, apalagi 200 perak. Waras apa enggak ini Pak? Enggak. Sehat apa enggak ini? Enggak. Pinter apa enggak ini? Enggak. Pasti semua orang mengatakan, bodoh banget, cuma masa. Jangankan yang 200.000 Pak, kejual 100 juta aja, padahal masih ada 100 jutanya, cuman 100 itu aja. Padahal ini mestinya jual 200 juta. Keluar kata-kata hikmah. Wah ente ini bodoh, wah dikata-katain kita kalau salah ngejual harga, padahal harganya tinggi kita jual murah. Oh dikata-katain kita nggak bisa dagang apa segala macam. Tapi berapa banyak diantara kita yang ternyata menjual amalan yang bisa beli untuk surga hanya sekedar urusan dunia remeh. Tapi nggak ada diantara kita yang merasa kalau riya itu bodoh. Riya itu apa sih Pak? Riya itu dari kata ro'a, melihat, pengen, seneng banget dilihat oleh orang. Sum'ah itu dari kata sami'ah, mendengar, seneng banget didengar orang baik gitu. Kan sekedar omongan orang aja Pak, yang didapat itu aja. Cuma iblis, setan itu memberi kita prasangka seolah-olah pandangan manusia itu ada manfaatnya. Seolah-olah ini setan ini, kamu kalau dipandang bagus sama bos nanti gaji kamu naik, kalau kamu dipandang bagus sama mertua nanti kamu diizinin nikah lagi, mungkin lah, nggak tahu lah kan ya. Kalau kamu dipandang bagus sama suami nanti nafkahnya tambah. Ada seolah-olah ini ya, dianggap itu pokoknya pandangan manusia itu sangat amat menentukan kehidupan kita. Padahal kan enggak. Bapak punya duit banyak, kaya misalnya, semua satu kampung bilang bapak miskin. Apa jadi miskin? Enggak. Kita misalnya ganteng,
Terus kemudian semua orang bilang kita ini jelek. Apa muka kita jadi berubah? Enggak, cuma perasaan diri kita berubah. Kata Allah, kalian semua itu ganteng dan cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia itu pokoknya kami ciptakan tuh sebaik-baik bentuk. Mau yang gendut itu sebaik-baik bentuk ya. Yang kurus itu sebaik-baik bentuk. Cuma karena orang bilang yang gendut itu jelek, yang kurus itu jelek, akhirnya kita merasa jelek. Itu maksudnya. Ini saya tidak, jangan sampai tersungging Pak ya, yang agak-agak berbeda ya. Enggak. Saya juga termasuk ya, salah satu dari dua itu ya. Cuma kita ini mendefinisikan diri kita, memvonis diri kita karena pandangan orang. Nih, yang ganteng tuh kayak gini. Akhirnya kita merasa tidak ganteng gitu lebih kurang. Padahal mukanya udah mulus, cuma ada jerawat satu aja, langsung merasa tidak pede. Padahal pede itu juga salah sebenarnya, si PA yang benar Pak ya. PA yang benar ya. Kalau pede percaya diri, kalau PA percaya Allah kan ya. Nah ini ya, kalau percaya diri apa yang dipercaya orang diri kita nggak ada apa-apanya ya. Gara-gara hanya satu jerawat, lupa sama yang mulus yang lain. Karena apa? Pandangan orang. Jadi hidup dengan pandangan orang itu berat sekali. Kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kecintaan semua orang itu adalah puncak yang tidak bisa didaki. Tujuan yang nggak bisa diterima, nggak bakal bisa dicapai. Kita membuat orang semua suka sama kita, mustahil. Allah aja banyak yang nggak suka, apalagi kita. Nabi aja yang udah begitu baik nggak. Nah, jadi kita perbaiki, kita baik, kita berakhlak baik karena Allah suka dengan yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang baik. Kita senyum, kita ramah, kita disiplin, itu karena Allah suka. Dibalik langsung hatinya. Kalau Allah udah ridho, mudah bagi Allah membuat orang-orang suka yang tadinya benci. Karena hati manusia semua murni dan mutlak di tangan Allah. Jelas ini Pak ya. Masalahnya gini Pak, masalahnya kita ini suka lupa apa manfaat ridho Allah. Kita bakal ingat dengan penilaian bagus makhluk karena setiap hari berhadapan dengan mereka. Tapi lupa bagaimana kalau Allah sudah menilai bagus seorang hamba. Gini Pak ya, Allah itu kalau udah seneng cinta sama hamba, mudah dimaafkan dosa-dosanya. Sekali lagi nih Pak, kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah SWT, fattabi'uni, ikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Balasannya apa? Yuhibbukumullah. Allah kalau kita ngikut Nabi, sunnah-sunnah Nabi, zahir maupun batin, maka kita akan dicintai Allah. Setelah itu apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah dicintai Allah, maka mudah Allah SWT maafkan. Bahkan yang lebih heran lagi, Allah ganti yang tadinya di amalan buruk, dosa, dipindah ke timbangan baik. Luar biasa ini. Kata Nabi itu pernah cerita. Nabi ceritanya sambil senyum-senyum. Ada orang, dia ditimbang sama Allah Subhanahu Wa Taala amalnya hisab. Ketika lagi mau ditimbang, Allah Subhanahu Wa Taala arada alaih. Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepadanya kibar dzunub, dosa-dosa besar. Kamu pernah berzina ya ini. Kamu pernah berdusta ya, kamu pernah korupsi ya, kamu pernah ini. Iya, nggak bisa nolak semuanya. Karena waktunya, detiknya, tempatnya tercatat rapi semua dokumennya oleh Allah. Dilihatin sama Allah, dosa-dosa besarnya, dosa-dosa kecilnya disimpan. Akhirnya setelah orang ini merasa, wah saya nggak bakal selamat ini, saya nggak bakal. Ini Nabi yang cerita. Ketika dia sudah merasa dirinya bakal masuk neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu lihat ya, dosa besar kamu saya pindahkan ke timbangan amalan baik. Diganti, tadinya dosa justru, cuma dirubah ke amalan baik. Jadi yang berat itu justru malah
timbangan baik. Akhirnya Allah rubah semua jadi pahala. Akhirnya tadinya tuh dia udah takut, pasti masuk neraka, udah kicep kalau bahasa orang ini, udah diem pucet. Akhirnya dia bilang, ya Allah, saya masih punya banyak dosa lagi kok. Tadinya dia udah takut dengan dosa-dosanya, justru sekarang berani kepada Allah, ya Rob, saya ada dosa-dosa kok nggak ada di sini ya. Malah ngasih tahu Allah ada dosa-dosa kecil yang belum ada di sini Allah. Maksudnya biar tambah lagi amalan pahalanya, dirubah lagi. Jadi ini orang aneh. Jadi kalau Allah udah cinta itu apa ya? Mudah memaafkan. Bapak, misalnya bapak ini ya, tiba-tiba bapak nggak ada salah, nggak ada apa, saya deketin bapak, saya tempelin, lepak. Marah nggak bapak? Nggak marah, tuh pura-pura aja itu nahan aja, sebenarnya marah. Tapi coba anak bapak yang masih baik, papa belepak, padahal yang namparnya kurang lebih mirip. Tapi yang nampar kita adalah anak bayi kita sendiri. Bapak ampun, oh masya Allah lucunya, masya Allah, malah dicium-cium pak. Apa yang membedakan? Padahal sama-sama nampar. Yang membedakan apanya? Cintanya. Jadi orang itu kalau udah dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, maaf ini tanpa merendahkan ya, tanpa meremehkan dosa. Dosa sebesar apapun diampuni. Tapi kalau Allah udah benci, amalan berat sebesar apapun nggak diterima. Sama kayak orang kafir tadi itu, walaupun sedekah gunung emas nggak diterima, karena dari awalnya udah benci. Bapak udah kesel banget sama orang, dikasih makanan, diapain pak? Buang paling, minimal kasih yang lain. Kita kalau udah nggak suka sama orang, ya, ini paham ya pak ya? Kurang lebih seperti itu ya. Walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi. Cuma ini pentingnya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah udah ridho, kalau Allah udah senang sama kita, maka mudah bagi Allah untuk menjadikan dunia ini surga sebelum surga di akhirat. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang takut kepada Allah, maka bagi dia dua surga. Sebagian ulama tafsir katakan dua surga itu surga dunianya udah jadi kayak surga. Senang bareng-bareng sama orang-orang ahli surga di taman-taman surga, Allah tempatkan, senang sekali jadi surga itu. Hatinya tenang, pikirannya tenang, hatinya bersih. Nanti di akhirat dapat surga yang kedua, jannatan, dapat dua surga. Bagi Allah mudah sekali. Kalau walain sa'alani la u'tiyannah, itu Allah tuh kalau udah cinta sama hamba, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, senantiasa hamba-hambaku ada yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai nanti aku akan senang dan cinta sama dia. Terus akhirnya fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi matanya. Kata Allah ini, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya. Maksudnya anggota tubuh itu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian walain sa'alani la'utiyannah, kalau dia doa saya kabulkan. Walain ista'adzani la'uidzannah, ini kalau Allah udah ridho, kalau udah senang, kalau dia minta perlindungan saya lindungi dia. Nah insyaallah ini pentingnya ridho Allah Bapak Ibu ya. Jadi mungkin jadi kita ridho itu penting, nyari ridho Allah itu penting, taunya penting. Cek dulu apa manfaat saya disukai Allah, tanyakan dulu. Yang tadi saya jelaskan panjang lebar kurang lebih. Berikutnya qala al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi rahimahullah taala, ini masih tentang hakikat ikhlas ya. Ini kita baca satu fasal aja. As-shadiq huwallazi la yubali, orang yang tulus, ikhlas, jujur kepada Allah, benar hati dan juga ucapan dan amalannya adalah la yubali, dia tidak peduli lau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi, dia nggak peduli kalau ke penghormatan orang di dalam hati orang keluar semuanya, hilang semuanya, dia nggak peduli. Nggak peduli kalau semua orang nggak ada yang menghormati, tidak ada yang menghargai dia. Selama masih ada yang kita begini kadang-kadang Pak ya saya sih nggak minta dipuji, tapi tolonglah hargai saya. Ini sudah begitu kita ini ya.
tapi minimal jangan menjelek-jelekan saya. Ada begitu, ada begitu. Kita sih nggak mau dipuji Pak, tapi itu sebenarnya kurang lebih aja sebenarnya sih. Nggak mau dipuji itu maksudnya tidak mau diungkap, tapi tolong hargai saya, itu maksudnya memuji tapi dalam hati. Sama aja sebenarnya sih. Kita pengen dipuji-puji juga ujungnya, cuman itu pakai bahasa aja, pemanis buatan aja, itu pemanis bahasa aja itu. Sebenarnya kita pengen dianggap baik intinya. Jadi kata Imam Haris Al-Muhasibi, yang namanya sodik, yang namanya tulus ikhlas karena Allah, nggak peduli dia ketika nggak ada orang yang menghargai dia. Semua penghargaan di hati orang hilang untuk dia, nggak peduli, karena yang penting Allah. Kalau udah sama Allah itu udah yakfina, udah cukup bagi kita untuk semacam-macam ya, nggak usah perlu yang lain ya. Terus wala yuhibbu ittila'an nasi ala mathaqil dzari min husni amalih. Tidak ingin orang melihat sekecil-kecilnya atom perbuatan baiknya. Sekecil-kecil perbuatan pengennya orang tuh nggak tahu, pengennya orang tuh nggak lihat. Ini tanda orang ikhlas betul-betul. Kemudian wala yakra ayyatali'an nasu ala sayyi' min amali. Tidak benci, tidak risau ketika orang mengetahui perbuatan buruknya. Tapi bukan berarti nggak bisa dinasihati akhirnya. Enggak, saya mau udah gini maksiat. Oh, maksiat nggak apa-apa lah, terserah saya lah. Ya saya mau udah nggak peduli sama omongan orang. Enggak, ini salah ini ya. Ini namanya keras hati, itu namanya nggak bisa dinasihati. Maksudnya dalam hatinya tuh udah nggak peduli. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala buka aib ya sudahlah. Memang Allah yang buka. Begitulah kurang lebih. Ya Rabbah. Ini memang sulit sekali. Terus kata yang ketiga, definisi ikhlas daripada Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu taala anhu rahimahullah taala, nazara al-aqyasu fi tafsir ikhlas falam yajidu ghaira hada. Para ulama, para orang-orang soleh, orang-orang yang cerdas mencari apa itu definisi ikhlas, dan mereka tidak mendapati definisinya kecuali ini, yaitu antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala. Yaitu adalah ketika gerakan Pak, bukan hanya ibadah, bukan, semua gerakan dan semua diamnya seseorang, baik ketika di depan orang atau tidak ada yang melihat, semuanya karena Allah. Sekali lagi ya, gerakannya apa saja, mungkin hanya dengan gerakan bibir, zikir, gerakannya atau diamnya. Kadang-kadang Pak, diem itu jadi riak. Saya misalnya, ini contoh saya misalnya, ini bukan orang lain lah. Misalnya saya diem, akhirnya orang anggap Masya Allah khusyuk sekali, padahal karena tidur, bukan karena khusyuk. Oh kayaknya diam, Masya Allah sangat menjaga ucapannya, padahal karena kita diam itu sendiri bisa ria, bisa nggak usah gerak, diam aja, diam kelihatan wah kayak wali-wali begitulah kan, nunduk aja tuh bisa ria itu. Coba ini karena pengen dianggap orang khusyuk. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu waktu ngelihat ada orang sholat nunduk, sama Sayyidina Umar dijambak rambutnya. Khusyuk itu bukan di situ, bukan di kepala. Khusyuk itu di hati, itu kata beliau ini kan. Ya kita nggak udah begitu, nggak usah lah Pak ya, nggak usah ngamalin ini mah ya. Itu mas Sayyidina Umar emang yang bisa ngebaca hati itu mah ya. Kita ini gitu ya. Ini yang nunduk-nunduk saya jambak misalnya. Misalnya ini tidur tuh bukan di sini ya gitu maksudnya. Ini kalau saya mah gitu doang ya, bukan riaknya. Terus intinya gerakannya, diemnya itu baik sir di depan, nggak ada orang, atau alaniyah di depan orang, semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. La yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunya. Tidak tercampur dengan kepentingan nafsu, tidak tercampur dengan keinginan nafsu, dan tidak tercampur dengan keinginan duniawi. Waduh repot. Kita sholat duha karena apa? Surat duha itu mempermudah rezeki. Titik. Ini bukan ria. Ini bukan ikhlas. Titik. Sampai situ doang. Jadi gini Pak ya, boleh nggak kita meniatkan dunia? Bapak baca surat Waqiah buat apa sih? Kita baca surat Waqiah itu buat apa? Bayar utang doang kan?
misalnya ini kan, ataupun sekedar biar melancarkan rezeki, titik, maka amalan kita jadi amalan duniawi walaupun bentuknya bentuk akhirat. Lah terus gimana ini biar jadi akhirat? Niatnya jangan hanya dunia. Sekali lagi ya, niatnya bukan hanya dunia. Surat Waqiah kan berapa huruf Pak? Satu hurufnya 10 pahala kata Nabi. Ya kita ngarepnya pahalanya ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Nabi baca Waqiah, maka dan boleh. Ini bagi kelas kita lah orang-orang awam masih boleh menambahkan niat duniawi dan untuk mempermudah rezeki, tapi bukan hanya rezeki. Kalau semata-mata rezeki berarti ini dunianya total. Kata Allah Subhanahu wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ini setelah haji umroh, Allah yang bilang dalam surat Al-Baqarah ini kan cerita tentang haji nih. Ketika dia haji umroh, dia doanya, ya Allah berikanlah dunia aja. Ya Allah nanti semoga menang ketika pemilu, ya Allah saya haji, misalnya ini kan, biar ada haknya di depan, ya Allah. Nah, mintanya hanya dunia dong, ya Allah biar permudah rezeki saya, tolong nanti macam-macam lah, naik jabatan saya, nanti lunas hutang-hutang saya, titik. Kata Allah nanti di akhirat nggak dapat apa-apa lagi, sayang. Wa minhum may yaqul, tapi di antara manusia, sama Allah dipuji nih. Di antara manusia ada yang Rabbana may yaqul, ada yang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika setelah haji doanya Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan dunia juga kepada saya yang baik. Dunia yang baik itu termasuk rezeki yang halal dan barokah, anak-anak soleh-soleha, istri keluarga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kesehatan, itu semua dunia. Atina fid dunya hasanah. Minta dunianya sekali, minta akhiratnya 2 kali. Wa fil akhirati hasanah, berikan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhi dari api neraka. Neraka itu adanya di dunia apa akhirat? Akhirat. Berarti doa ini bukan menyeimbangkan dunia akhirat ya Pak ya. Nggak ada istilah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, itu bullshit. Nggak mungkin, omong kosong itu, nggak bisa. Allah mengajarkannya dengan doa ini 2 kali akhirat. Ya Allah minta ridhomu, minta surgamu bersama Rasulmu, dan berikan saya rezeki yang halal. Begitu. Jadi jangan semata-mata dunianya. Takutnya amalan jadi amalan dunia walaupun gambarannya akhirat. Wa anil Ustadz Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, terakhir nih Pak ya, al-ikhlas. Yang namanya ikhlas adalah at-tawaqqi an mulahadzatil khalqi. Ikhlas itu adalah menjaga diri dari pandangan orang. Pokoknya berusaha, bahasa lain itu nisyan ru'yatil khalqi, melupakan pandangan orang. Yang penting pokoknya pandangan Allah. Ini kadang-kadang ini Pak ya, ada orang kalau ceramah ataupun ngomong di depan orang grogi. Kalau mau ditelusuri di dalam hatinya, kenapa bisa grogi? Nah, takut omongannya, pembicaraannya dianggap buruk sama orang, akhirnya grogi. Kan penilaian orang ini kan, secara tidak langsung ini Pak ya, berarti ingin dianggap bagus oleh orang, makanya jadi grogi. Kita termasuk saya misalnya, kok deg-degan ini? Deg-degan kenapa? Kalau deg-degannya karena takut dianggap buruk sama orang, berarti nggak ikhlas ini. Kebanyakan gitu. Ini karena ada guru saya, ini saya ngomong di depan guru saya jadi takut, berarti karena orang juga, walaupun bentuknya guru. Paham nggak Bapak? Jadi ini ikhlas bukan? Nah, melupakan pandangan makhluk karena Allah. Pokoknya saya berusaha sebaik mungkin karena Allah Subhanahu wa taala. Orang mau dengar silakan, nggak mau dengar silakan, mau tidur silakan, mau bangun juga nggak apa-apa, biarin aja. Makanya sama Allah itu ketika Nabi down dalam dakwah, orang-orang nggak ada yang mau nerima, mencaci maki, dituduh, difitnah. Kata Allah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka nggak ada yang mau dengar, mereka berpaling, wahai Nabi, katakan kepada dirimu, hasbi Allah. Ini zikir biar ikhlas. Cukup bagi saya penilaian Allah, cukup bagi saya bayaran dari Allah, cukup dari saya pertimbangan dari Allah. Hasbi Allah alladzi la ilaha illa huwa, dia yang nguasai. Udah, kalau Allah dari itu udah cukup. Mau orang ngomong apa enggak?
nggak penting. Yang penting Allah ridho ya. Nah ini kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, yang namanya ikhlas itu menjaga diri dari dipandang orang, menjaga diri, melupakan pandangan makhluk. Yang kedua, wasidqu, adapun tulus itu di atas ikhlas. Sidiq, jujur, tulus itu di atas ikhlas. Sidiq at-tanaqqi an mutawa'ati nafsi, mensucikan diri dari mengikuti keinginan nafsu. Sebagian ulama ada yang begini Pak, malah kalau udah sholat tahajud misalnya, enak, lezat, merasa nafsu gitu untuk sholat itu, ngerasa dirinya bagus dan sebagainya, malah berhenti sholatnya. Kenapa? Takut ibadahnya karena ngikuti nafsu pingin ibadah. Kadang-kadang orang mau nyium hajar aswad, nafsu Pak, karena nafsu pengen cium tangan salaman sama ulama, senggol sana senggol sini, nafsu ini. As-sidik, kalau kamu jujur, kamu ikhlas, kalau jujur, sidik itu di atasnya. Itu enggak, kalau ini karena apa? Karena nafsu bukan. Kalau karena nafsu enggak jadi. Tanaqi, mendingan enggak usah. Takut mengganggu beliau, takut beliau malah terganggu. Karena kadang-kadang sampai ulamanya kedorong-dorong Pak, sampai ustadz itu sampai kedorong-dorong gara-gara orang pengen salaman. Itu hati-hati ya, itu takutnya nafsu. Itu sidik, lawan daripada itu. Maka kata beliau, fal mukhlis la riya'alahu wa sadiq la i'jabalahu. Jadi kalau orang yang ikhlas, lawannya tidak ada riya, tidak mempertimbangkan penilaian pandangan orang, ikhlas. Tapi shadiq, orang yang tulus, tidak ada ujub. Ujub itu lebih susah lagi Pak. Nggak ada orang yang ngelihat, cuman Bapak bangga, merasa lebih baik daripada orang, bangga aja. Alhamdulillah saya ini, alhamdulillah sih benar, saya bisa ngajian ini sampai jam 6 kurang, ini ustadznya lama banget lagi ini. Ini ketika bangga, merasa bangganya itu merasa lebih baik daripada yang lain, maka ini pun juga ditolak sama Allah SWT. Itu namanya shadiq. Maka kita ingin berharap semoga Allah SWT terima amal ibadah kita dan berikan kepada kita hakikat ikhlas sampai mati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, campur-campur riya sedikit, istighfar, karena nggak bisa lepas daripada riya. Sayyidina Abu Bakar aja ngakui, beliau sendiri nggak bisa lepas dari yang namanya riya, syirik. Jadi kita kalau ada riya langsung kembali ke Allah, lillah, la ilaha illallah, kembalikan begitu. Jadi zikir ikhlas itu la ilaha illallah, nggak ada yang ngatur hidup kita kecuali Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini baru boleh sholat isyraq ya, karena sudah lebih dari 1 tombak ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.